Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andra Giri Putra dari kelas 10 TKJ 1 di kelas Standar Industri di SMKN 1 Majalaya. Di video kali ini saya akan membahas modul ke-8, yaitu tentang interpilan. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada apa itu interpilan. Interpilan adalah proses atau teknik yang memungkinkan perangkat di dalam virtualan yang berbeda untuk saling berkomunikasi satu sama lain melalui router atau switch layer 3. Interpilan sangat penting dalam menghubungkan pilan yang tersegmentasi, memungkinkan komunikasi antar departemen atau divisi yang berbeda dalam satu jaringan perusahaan. Tanpa interpilan, perangkat di pilan berbeda tidak dapat berkomunikasi. Meskipun terhubung ke switch yang sama, segmentasi pilan meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Router atau switch berperan sebagai penghubung antar pilan, meneruskan paket data berdasarkan alamat IP tujuan. Jadi interpilan itu proses atau teknik untuk menghubungkan LAN yang berbeda untuk saling berkomunikasi melalui router. Langsung aja kita lanjut lagi. Ada default gateway. Default gateway adalah node atau perangkat, biasanya router, dalam jaringan komputer yang berfungsi sebagai jalan keluar utama untuk meneruskan paket data dari jaringan lokal ke jaringan luar. Setiap perangkat dalam pilan memerlukan default gateway untuk dapat berkomunikasi dan perangkat di pilan lain atau jaringan eksternal. Dalam konteks interpilan, default gateway berperan sebagai titik penghubung antar pilan. Router atau layer 3 switch bertindak sebagai gateway yang menerima dan meneruskan paket antar pilan. Tanpa konfigurasi default gateway yang tepat, perangkat dalam satu pilan tidak akan dapat mengakses sumber daya di pilan lain, meskipun secara fisik terhubung dalam jaringan yang sama. Di sini kita langsung lanjut ke Cisco untuk melakukan interpilan. Pertama, di sini ada jaringan sederhana yang belum disetting apa-apa. Sekarang pertama-tama kita buat dulu pilan di setiap switch-nya. Kita ke switch yang pertama, kita enable configuration terminal, langsung pilan 10. Kasih namanya misal tamu. Enter. Terus pilan 20. Namanya kamar. Kalau udah gitu, kita langsung interface FA0, kita lihat di sini di PC 0. 01 sama 02 berarti. FA01 sampai 2. Sorry, harusnya INT range FA01 sampai 2 enter. Kalau udah gini langsung switch port mode akses, terus switch port akses pilan 10. Kalau udah ini kita langsung lanjut lagi interface range FA03 berarti 03 sampai 4 enter. Kalau udah gini langsung kayak tadi switch port mode akses, terus switch port akses pilan 20. Nah kalau udah gini berarti kita udah buat pilan, terus buat PC-nya juga udah masuk ke pilan. Kita tulis di sini untuk lihatnya do show pilan brief. Nah di sini yang tamu pilan 10. PC 0 sama PC 1 udah masuk ke pilan 10. Nih udah ada. Terus yang pilan 20. Ini PC 2 sama PC 3 udah masuk. Kita lanjut setting lagi di switch yang satunya. Nah, yang di sini. Kita langsung enable configuration terminal pilan 30 berarti. Name-nya berarti mandi. Kita mandi. Name-nya kita kasih mandi. Ini contoh aja ya. Name-nya bisa bebas. Terus int range kayak biasa
INT range FA 01 sampai 2. Terus switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN 30. Kita lihat do show VLAN brief. VLAN brief. Nah, ini udah ada VLAN 30 namanya mandi. Ini komputer 4 sama 5. Langsung kita setting di switch yang kedua. Ini kan 0, 1, 2. Kita langsung enable configuration terminal. Kayak tadi VLAN 10, name-nya sama. Name-nya tamu. VLAN 20, name-nya kamar. Enter. Udah gini kayak biasa INT range FA 01 sampai 2. Switch port mode akses. Terus switch port akses VLAN 10. Lanjut INT range FA 03 sampai 4. FA 03 sampai 4. Switch port lagi mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kita lihat do show VLAN brief. Kalau udah gini berarti udah berhasil. Kayak tadi kita cek dan berhasil. Terus kita langsung setting routernya dan masukin IP ke router. IP setiap VLAN ke router. Kita ke CLI, enable configuration terminal, langsung ke interface G00, langsung no shutdown. Udah gini tinggal kita tunggu. Nah, ini langsung hijau. Ini yang oranye tinggal kita tunggu biar langsung tersambung. Kita cepetin aja di sini. Nah, langsung hijau. Kita masuk lagi. Terus kita ketik di sini interface G0 titik 10. Titik 10 itu berarti VLAN 10 maksudnya. Enter. Di sini langsung tulis encapsulation .1q 10 karena VLAN 10. Terus kasih IP address. IP address 192.168.1 berarti. Ini yang VLAN 10 itu gitu. IP addressnya 192.168.1. Kalau ini titik 2, kalau VLAN 30 berarti titik 3.1. Langsung subnet masknya. Enter. Sekarang tulis lagi INT G0.20 berarti. Langsung encapsulation .1q 20. Kasih IP lagi 192.168.2.1 berarti karena VLAN 20. Terus subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Kita lanjut yang VLAN 30. Titik 30 berarti. Enter. Encapsulation .1q 30. Kasih IP lagi 3.1. Subnet masknya titik 0. Kalau udah gini berarti udah ngasih IP-nya, udah di encapsulation juga. Terus kita masuk ini dulu, lupa kita pakai mode terang dulu di setiap switchnya. INT interface FA 0 berapa ini yang nyambung ke switch lain, 05 berarti. Kita langsung switch port mode terang. Nah, udah
Kalau udah gini, kita lihat do show int trunk. Nah, ini udah on. Kita lanjut ke switch 1. Kalau switch 1, mode terangnya harus kita setting ini 3 nih. FA03, 04 sama 05. Berarti kita langsung interface range FA03 sampai 5. Enter. Langsung switch port. Langsung switch port mode terang. Kalau udah gini kita cek lagi do show int trunk. Di sini udah aktif semuanya 03, 04 sama 05. Kita setting di switch yang kedua. Kita masukin mode terang juga, exit, kita lihat FA05 berarti. Interface FA05, enter switch port mode terang. Kalau udah gini tinggal kita kasih IP, tapi kita nggak kasih IP manual, kita bakal pakai metode DHCP. DHCP adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan alamat IP dan informasi konfigurasi jaringan lainnya kepada perangkat secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Dengan DHCP, manajemen alamat IP dalam jaringan VLAN menjadi lebih mudah dan efisien. Administrator tidak perlu mengkonfigurasi IP secara manual pada setiap perangkat di setiap VLAN. Pemberian alamat IP otomatis. DHCP server secara otomatis mendistribusikan alamat IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan VLAN. Proses ini mengurangi kesalahan konfigurasi manual dan mempercepat penambahan perangkat baru ke dalam jaringan. Langsung kita lanjut lagi ke Cisco. Kita setting di router. Kita buka router, exit, langsung ketik IP DHCP full. Terus nama VLAN. Nama VLAN yang pertama itu tamu. Enter. Terus ketik network, kasih IP 192.168.1.0 berarti. Terus kasih subnet mask 255.255.255.0. Terus kita kasih default gateway. Kita ketik default router 192.168.1.1. Kita pakai ini untuk default gateway-nya. Enter. Kalau udah gini berarti yang IP yang VLAN 10 udah ada IP-nya. Langsung kita IP DHCP full lagi. Terus berarti kamar. Enter. Kayak tadi, network 192.168.2.0. Terus subnet mask 255.255.255.0. Enter. Terus default router 192.168.1.1. Default router itu harus sama biar nantinya bisa terhubung satu sama lain. Enter. Terus IP DHCP full yang VLAN 30. Namanya itu mandi. Kasih network lagi 192.168.3.0. Subnet mask 0. Terus default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kalau udah gini berarti udah berhasil. Oh ya, sebelum langsung ke PC-nya, kita tambahkan dulu VLAN 30 di setiap switch 0 sama switch 2-nya. Kita buat VLAN 30-nya biar bisa DHCP. VLAN 30 name mandi. Enter. Terus yang ini VLAN 30 name mandi. Enter. To show VLAN brief. Nah, ini udah ada VLAN 30-nya. Kalau yang di sini berarti tinggal nambahkan VLAN 10 sama VLAN 20. VLAN 10 name tamu. VLAN 20 name kamar. Kalau udah gini berarti udah bisa. Kita lihat dulu
do show VLAN brief. Ini udah ada 10 sama 20. Kita cek yang di sini. Nah, di sini juga udah ada. Sekarang tinggal kita masukin semua PC-nya ke desktop, IP configuration, terus DHCP. Tinggal kita tunggu dan langsung successful. Kita lakuin ke semua PC-nya. Kita DHCP, kita tunggu successful lagi. DHCP, kita lakuin ke semua PC-nya. Nah, kalau udah semua, tinggal langsung kita tes kirim data dari VLAN 10 switch 1 ke VLAN 10 switch 2 dulu. Udah successful. Sekarang kita coba dari VLAN 10 switch 1 ke VLAN 20 switch 2. Kalau file lihat gini, tinggal kita klik yang tanda merah ini, langsung successful. Kita coba juga yang lain, ke VLAN 30. Klik lagi. Nah, sekarang udah successful. Berarti kita udah bisa interVLAN, udah bisa membuat interVLAN dengan 3 switch dan beberapa komputer. Sekian yang bisa sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.